Perkenalkan, nama saya Gloria Tairas dengan NIM 220610007 dari kelompok 6 yang akan membahas tentang patoflow diagram penyakit katarak. Perkenalkan, nama saya Mulia Elizabeth Sasara. Perkenalkan, nama saya Nadia Muniung dengan NIM 2206164. Perkenalkan, nama saya Gabriel Marampolo dengan NIM 2206142. Perkenalkan, nama saya Elsa Del Mempo dengan NIM 22061013. Pada saat ini kami akan menjelaskan patoflow diagram penyakit katarak. Di sini ada beberapa etiologi atau faktor penyebab. Yang pertama, kebiasaan konsumsi produk tinggi galaktosa, misalnya susu. Konsumsi galaktosa yang berlebihan dapat menyebabkan kadar glukosa darah meningkat, di mana pada proses ini galaktosa diubah menjadi glukosa dalam proses metabolisme. Saat glukosa darah tinggi, hal ini dapat menyebabkan glukosa dalam kapsul lensa meningkat, sehingga glukosa dalam darah diubah menjadi sorbitol. Sorbitol dalam hal ini adalah jenis gula alkohol, dan proses ini bisa menyebabkan akumulasi sorbitol atau penumpukan sorbitol. Penumpukan ini terdapat tanda dan gejala, yaitu mata keruh dan gula darah tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan katarak. Kita masuk pada etiologi yang kedua, yaitu proses penuaan, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Hal ini bisa menyebabkan nukleus lensa menebal atau mengeras. Nukleus di sini adalah bagian tengah lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Seiring bertambahnya usia, lapisan korteks lensa menghasilkan serat lensa yang baru, sehingga terjadi kompresi pada serat-serat lensa yang sudah ada. Proses ini mengakibatkan hilangnya transparansi lensa sehingga terbentuklah katarak. Kita masuk pada etiologi yang ketiga, yaitu zat radikal seperti superoksida, peroksida, dan hidroksida yang terdapat dalam asap rokok dapat menyebabkan oksidasi protein pada lensa. Oksidasi protein ini adalah suatu proses di mana protein kehilangan elektronnya, dan ini bisa menyebabkan perubahan struktur. Akibatnya terjadi denaturasi, yaitu perubahan struktur protein sehingga kehilangan bentuk dan fungsinya. Ketika protein tidak dapat mempertahankan bentuk dan fungsinya, protein tersebut saling menggumpal dan mengendap. Proses ini kita ketahui bersama sebagai koagulasi, di mana hasil koagulasi tersebut mengendap di lensa, menyebabkan opasitas lensa atau penglihatan menjadi buram atau kabur, dan pada akhirnya membentuk katarak. Kemudian, penggunaan kortikosteroid jangka panjang mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular, sehingga peningkatan tekanan pada jaringan lensa mata mengakibatkan kerusakan serat kolagen pada lensa mata. Kemudian, pembentukan katarak. Kemudian, trauma tumpul pada bola mata, misalnya benturan bola, batu, dan pukulan, sehingga mengakibatkan kerusakan pada lensa mata dan mengakibatkan shockwave atau gelombang tekanan akibat benturan-benturan tumpul, dan mengakibatkan distori atau perpindahan serat mata sehingga menjadi kekeruhan pada mata. Kemudian kapsul lensa rusak sehingga mengakibatkan sunu lasini rusak dan mengakibatkan dislokasi lensa, kemudian mengakibatkan uveitis dan diangkat risiko infeksi. Tanda dan gejala kekurangan leukosit. Kemudian, katarak dapat mengakibatkan blocking sinar yang masuk, sehingga mengaburkan bayangan yang semu yang sampai pada retina. Kemudian otak menginterpretasikan sebagai bayangan berkabut. Kemudian pandangannya dapat menjadi berkabut. Di sini dapat diangkat masalah keperawatan gangguan persepsi sensorik visual dengan penata laksanaan meminimalisasi rangsangan. Dan pada katarak dapat mengakibatkan pandangan menjadi berkabut. Di sini juga dapat diangkat masalah keperawatan resiko cedera dengan tanda dan gejala kelemahan dan keseimbangan tubuh yang buruk, dan dengan penata
pelaksanaan, manajemen keselamatan, dan pencegahan cedera. Berikutnya, pada penata laksanaan dan pemeriksaan diagnostik pada katarak, yang pertama itu ada penata laksanaan phacoemulsification atau operasi katarak modern, dan yang kedua ada ekstraksi katarak laser assisted katarak atau operasi dengan laser. Yang ketiga ada katarak surgery atau flex. Dan pada pemeriksaan diagnostik, yang pertama ada ophthalmoscopy atau pemeriksaan kondisi retina, dan yang kedua ada visual activity test atau tes ketajaman visual, dan yang ketiga ada slit lamp examination atau pemeriksaan lampu cerah, dan yang terakhir ada biometrik atau mengukur ukuran. Kemudian kondisi yang timbul pada pasien dengan diagnosa katarak adalah perubahan status kesehatan, di mana di sini pasien yang terdiagnosa katarak akan merasa frustasi dan tidak berdaya karena keterbatasan dalam penglihatannya. Di sini pasien akan merasa khawatir. Untuk itu masalah keperawatan yang bisa kami angkat yaitu masalah keperawatan ansietas. Dengan tanda dan gejala yang timbul yaitu tampak gelisah, tampak tegang, kesulitan tidur. Untuk penata laksanaan yang bisa diangkat yaitu reduksi ansietas. Dalam beberapa kasus yang terjadi, jika masalah ansietas atau masalah keperawatan ansietas tidak teratasi, gangguan nafsu makan akan terjadi pada pasien dengan diagnosa katarak, sehingga di sini akan mengakibatkan asupan makanan tidak seimbang atau tidak tercukupi, kurangnya nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, sehingga penurunan berat badan atau penurunan status gizi menurun secara drastis. Untuk masalah keperawatan yang bisa kami angkat yaitu defisit nutrisi dengan tanda dan gejala berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal, cepat kenyang. Untuk penata laksanaan yang kami angkat yaitu manajemen nutrisi. Kemudian kondisi yang timbul pada pasien katarak yang berikutnya yaitu sinar terpantul kembali karena kadmium dan kalsium menumpuk di lensa sehingga menyebabkan cahaya ke retina berkurang. Kondisi ini menyebabkan penderita seakan-akan melihat objek menjadi dua warna cahaya yang masuk terpantul ke dalam retina, sehingga visus menurun, penglihatan menurun, pergerakan terbatas karena penglihatan menurun. Untuk masalah keperawatan yang bisa kami angkat yaitu gangguan mobilitas fisik. Tanda dan gejala yang muncul yaitu sulit menggerakkan ekstremitas, rum terbatas atau menurun. Penata laksanaan yang kami angkat yaitu latihan rentang gerak. Selanjutnya dilakukan prosedur operasi katarak, dan kondisi sebelum operasi adanya keterbatasan akses informasi sehingga kurang menerima informasi, dan diangkat masalah keperawatan defisit pengetahuan dengan tanda dan gejala perilaku tidak sesuai anjuran, dan dilakukan penata laksanaan edukasi kesehatan. Dari kondisi sebelum operasi juga adanya kekurangan informasi tentang pembedahan sehingga ketidakpastian tentang prosedur dan hasil operasi, dan munculnya kekhawatiran atau ketakutan akan kemungkinan komplikasi sehingga peningkatan pikiran negatif dan ketidakpastian, dan terjadi kesulitan mengelola emosi dan stres sehingga diangkat masalah keperawatan ansietas. Dengan tanda dan gejala tampak gelisah dan dilakukan penata laksanaan reduksi ansietas. Dari prosedur operasi juga ada intraoperasi, adanya trauma iris atau konjungtiva, dan terjadi kerusakan pembuluh darah intraokular dan terjadi pengumpulan darah atau hipema, dan diangkat masalah keperawatan risiko perdarahan dengan tanda dan gejala memar, lemas, dan nyeri, dan dilakukan penata laksanaan pencegahan perdarahan. Dari intraoperasi juga terjadi kontaminasi alat atau lingkungan sehingga jaringan terbuka pada kapsul lensa dan mikroorganisme masuk ke bola mata, dan diangkat masalah keperawatan risiko infeksi. Dan tanda dan gejala adanya rubor,
kalur, tumor, dolor, dan usiolaisa. Dan dilakukan penata laksanaan peningkatan leukosit. Dari operasi juga adanya kondisi sebelum operasi, yaitu trauma iris, kerusakan jaringan syaraf, impuls nyeri dibawa ke otak, dan otak menerjemahkan impuls nyeri sehingga diangkat masalah keperawatan nyeri akut. Dengan tanda dan gejala, tampak meringis, bersikap protektif, dan dilakukan penata laksanaan manajemen nyeri relaksasi nafas dalam. Dari kondisi sesudah operasi juga, mata ditutup sementara untuk pemulihan, sehingga penglihatan terganggu karena mata ditutup, dan kesulitan dalam keseimbangan akibat penglihatan terganggu sehingga beresiko untuk jatuh dan cedera. Dan diangkat masalah keperawatan risiko cedera dengan tanda dan gejala rasa sakit, bengkak, memar dengan penata laksanaan manajemen kesehatan lingkungan pencegahan cedera. Dari berisiko untuk jatuh dan cedera, bisa diangkat juga masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik dengan tanda dan gejala sulit menggerakkan ekstremitas, ROM menurun dengan penata laksanaan latihan rentang gerak.